Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Agus selaku dosen mata kuliah dasar sistem operasi yang telah memberi banyak kesempatan kepada kami untuk berpresentasi mengenai materi tentang manajemen sistem file, sistem operasi Windows. Sebelumnya perkenalkan kami berdua, saya Muhammad Nasu Apriana dan teman saya Alfat Akbar. Di sini ada definisi dan fungsi sistem file adalah mekanisme yang digunakan oleh yang pertama membuat sistem operasi baru untuk mengelola penyimpanan data dalam perangkat. Lalu klik kanan di ruang penyimpanan seperti selanjutnya new drive, folder, SSD atau untuk membuat directory baru. Sistem ini bertugas untuk menghapus directory, menyimpan, klik kanan pada folder data secara efisien, delete. Yang kedua, mengelola ruang penyimpanan. Yang ketiga, menyediakan struktur untuk perorganisasian data. Yang keempat, menjamin keamanan dan integritas data. Dan definisi dan fungsinya. Manajemen directory adalah proses pengorganisasian file ke dalam struktur folder agar mudah diakses dan dikelola. Directory memungkinkan pertama, mengelompokkan file berdasarkan kategori. Yang kedua, navigasi yang lebih mudah melalui hierarki folder. Yang ketiga, operasi seperti membuat, menghapus, memindahkan, atau mengganti nama folder operasi dasar. Di sini ada struktur directory Windows yang hierarki directory dimulai dari root C dengan subdirectory, yaitu seperti pertama C Windows yang berisi file sistem operasi. Yang kedua ada C user menyimpan data untuk pengguna. Yang ketiga ada C program file lokasi aplikasi yang terinstall. Lalu di sini ada membuat user access. Yang pertama itu buka panel control. Yang kedua itu pilih user accounts, lalu manage another account, lalu add new user. Yang ketiga, ikuti instruksi untuk menambahkan pengguna baru. Dan ini cara alternatif menggunakan command from. Klik net user, lalu isikan username, lalu password, garis miring add. Lalu di sini ada tata cara penamaan file. Yang pertama, maksimum panjang nama harus 255 karakter. Yang kedua, tidak boleh menggunakan karakter khusus. Di sini salah satu gambaran contoh struktur directory. Lalu selanjutnya ada cara menampilkan struktur directory. Yang pertama, buka command from. Yang kedua, jika ingin menampilkan struktur directory, mulai dari root C, pastikan berada di directory tersebut. Yang ketiga, cd C. Yang keempat, gunakan perintah tree. Yang kelima, untuk menampilkan struktur directory tanpa file. Yang keenam, tree garis miring A, menggunakan karakter untuk menggambarkan garis struktur directory. Yang keenam. Yang ketujuh, menampilkan struktur directory beserta file. Yang kedelapan, tree menampilkan file di dalam setiap directory. Cara partisi pada Windows. 1. Buka disk manajemen.
lalu tekan tombol Windows, lalu R, ketik kedua, pilih disk yang ingin dipartisi. Yang ketiga, klik kanan lalu string volume untuk membuat ruang kosong. Yang keempat, klik kanan pada ruang kosong lalu new simple volume. Yang kelima, ikuti panduan wizard untuk menyelesaikan partisi. Lalu di sini ada penjelasan mengenai atribut file. Atribut file itu meliputi satu, read only, file hanya bisa dibaca. Yang kedua, ada hidden, file disembunyikan dari tampilan default. Cara mengubah atribut yaitu klik kanan file lalu properties lalu centang opsi atribut. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi dan mungkin akan sedikit saya praktekkan juga. Eh, Langsung saja operasi dasar dari operasi dasarnya itu membuat direktori baru. Nah, untuk membuat direktori baru itu bisa kita langsung posisikan ke penyimpanan USC. Nah, di sini ada dua cara yang saya ketahui untuk membuat eh, direktori baru atau folder baru, yaitu bisa langsung dari sini. Ada tinggal kita klik, lalu akan muncul folder. Dan jika kita klik, akan muncul di sini folder baru. Dan cara kedua yaitu bisa kita menggunakan klik kanan dan akan muncul di sini baru. Nah, di sini ada tulisan folder. Jika kita klik, akan muncul folder baru di sini. Dan untuk menghapus direktorinya atau menghapus foldernya, cukup klik kanan pada folder yang akan dihapus. Lalu di sini ada icon kotak sampah, yaitu untuk menghapus atau mendelete dari direktori tersebut. Jika kita klik, maka folder tersebut akan hilang. Untuk membuat user access pada perangkat, yaitu kita masuk ke logo Windows-nya dan di sini kita masuk ke menu pengaturan, lalu ke code. Untuk di sini sendiri karena saya menggunakan laptop pribadi, di sini sudah ada akun saya sendiri. Dan jika ingin membuat akun, maka nanti akan ada perintah untuk membuat akun dan setelah itu tinggal ikuti instruksi untuk menambahkan pengguna baru atau dual akun bisa juga dengan cara di sini ada pengguna lainnya. Nah, jika kita klik pengguna lainnya, di sini ada tulisan tambahkan akun dan di sini kita bisa menambahkan akun baru di iOS kita. Atau ada cara alternatif yaitu menggunakan command prompt. Nah, di sini cukup kita buatkan langsung seperti ini, username, lalu kita masukkan password yang akan kita bikin, habis itu slice add. Jika di enter, maka akun baru telah dibuat. Dengan cara ini sepertinya lebih gampang. Dan lanjut di sini kita akan mencoba untuk penamaan file ya. Jadi di sini kita buat dulu folder baru. Nah, folder baru untuk penamaan file itu eh, panjang namanya maksimal yaitu 255 karakter.
Dan juga di untuk penamaan file ini tidak boleh menggunakan beberapa simbol. Contohnya seperti ini. Nah, tidak boleh membuat karakter berikut. Jadi nama-nama folder itu tidak boleh disertai dengan simbol-simbol berikut ini. Untuk menampilkan struktur directory, kita bisa dengan cara membuka command prompt yang seperti tadi, kita pencet logo Windows plus R, cmd kita oke. Nah, di sini jika kita ingin menampilkan struktur directory dari dari manajemen file kita, itu cukup eh, menggunakan perintah tree, yaitu seperti ini. Contoh tree slash a, enter. Sini akan muncul ini dari manajemen file yang ada di laptop saya, yang ada di device saya, akan muncul seperti ini. Ini udah lumayan banyak ya. Dan yang terakhir itu mengenai atribut file. Kita cukup pilih file yang akan kita lihat. Saya menggunakan file saya sendiri dan di sini saya cukup klik kanan. Setelah klik kanan ada eh, opsi properti. Di sini kita klik saja. Setelah itu akan muncul seperti ini tampilannya. Dan ini atributnya ada dua atribut ya. Yang satu itu read only atau baca saja, dan yang satunya lagi hidden, tersembunyi, untuk menyembunyikan file dari tampilan seperti ini. Dan setelahnya jika ada menu sesuaikan, ini untuk jika ingin disesuaikan filenya, tapi di sini saya kurang kurang masih kurang paham ya untuk bagian atribut file, dan saya tidak akan banyak utak-atik di sini karena saya takut terjadi sesuatu pada file saya. Jadi saya cuman memberikan contohnya saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya praktekkan. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan. Saya juga masih belajar dan kita semua juga masih belajar. Itu sepengetahuan saya. Dan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing kami untuk mengerjakan tugas tersebut, dan sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Itulah sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.